Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas BK ya, karena selama beberapa bulan ke depan kita akan berjumpa dalam tatap maya, tapi tidak dalam tatap muka. Perkenalkan, nama Ibu Rini Kusnawati, boleh kamu panggil Rini. Mungkin Ananda ada beberapa orang sudah kenal, ada yang belum kenal karena memang kita belum pernah bertatap muka dalam proses klasikal. Kelas 10 guru BK-nya berbeda, kelas 11 berbeda lagi, dan kelas 12 kita bertemu. Nah, selama kelas 12 ini banyak hal yang akan kita bicarakan mengenai perguruan tinggi ya. Jadi kelas 12 Ananda harus action, memutuskan Ananda mau masuk kemana. Tidak ada lagi bermain-main, tidak ada lagi berleha-leha, fokus kepada perguruan tinggi. Kelas 10 mungkin bolehlah karena perkenalan, kelas 11 masih penyesuaian, tapi kelas 12 Ananda harus sudah bisa memutuskan. Ananda lanjutkan ke perguruan tinggi atau cukup hanya di sini, ya. Kita akan bertemu selama beberapa bulan ke depan. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan kita di kelas 12 ini lebih fokus kepada penentuan keputusan, ya. Yang mana kelas 10 kamu masih pengenalan sekolah. Kelas 11 itu adalah penyesuaian, tapi kelas 12 Ananda harus sudah memutuskan apakah Ananda akan lanjut ke perguruan tinggi atau hanya sampai di sini. Oke, materi kita yang pertama yaitu mengenal perguruan tinggi. Apakah Ananda sudah tahu bagaimana cara masuk perguruan tinggi? Tentu sudah tahu karena memang di kelas 10 sudah diantarkan bagaimana masuk perguruan tinggi, dan kelas 11 kemarin lebih diperdalam lagi sama guru BK-nya bagaimana masuk perguruan tinggi. Nah, masuk perguruan tinggi diantaranya ada melalui senam PTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi, kemudian ada melalui SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, kemudian jalur khusus atau kedinasan. Nah, khusus untuk jalur ini kita akan bahas secara tersendiri nanti, karena senam PTN itu memiliki cara masuk yang berbeda dengan SBMPTN dan jalur khusus. Nah, khusus untuk ini kita akan bahas secara terperinci nanti di materinya masing-masing. Sekarang kita baru mengenali bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi itu. Oke, kita lihat jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, akademi, kemudian politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kita bahas satu-satu. Akademi, penyelenggaraan pendidikan yang hanya sampai di jenjang strata 0 atau diploma. Kemudian, lulusannya mempunyai keahlian yang profesional. Kemudian lebih banyak kegiatannya di lapangan daripada teori. Kemudian akademi, dia belum memiliki gelar sarjana atau belum memiliki gelar karena memang masih strata 0. Contohnya akademi ini adalah akademi farmasi, akademi keperawatan, akademi pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akademi. Kemudian kita lihat lagi politeknik. Politeknik ini sudah setingkat lebih tinggi daripada akademi, tapi politeknik ini masih belum memiliki gelar atau belum mencetak gelar sarjana. Nah, itu yang politeknik. Kemudian politeknik itu contohnya Politeknik Universitas Andalas, ya, Politeknik Bandung, dan banyak lagi politeknik yang lain. Nanti bisa Anda lihat sendiri di mana politeknik terbaik di Indonesia. Kemudian sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini sudah bisa mencetak atau lulusannya sudah meraih gelar yaitu sarjana, ya. Jadi jenjang studi di sekolah tinggi ini sudah mencapai strata 1. Karena sudah mempunyai keahlian yang profesional. Kemudian sekolah tinggi ini dia lebih banyak teorinya dibanding praktek, beda dengan politeknik. Kalau politeknik boleh dikatakan 80% praktek, 20% teori.
Nah, berbanding terbalik dengan sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini contohnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi filsafat, sekolah tinggi ilmu agama, dan masih banyak sekolah tinggi yang lain. Terusnya kita lihat institut. Nah, institut ini dia lebih kepada bidang pengetahuan. Contohnya seni atau pertanian. Nah, kemudian dia juga sudah bisa mencetak jenjang studinya sudah sampai ke S1, S2, dan S3. Nah, ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sekolah tinggi, ya. Sama halnya institut ini karena memang dia keilmuan dan kejuruan. Jadi kalau seandainya kita ambil kejuruan, itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Tapi kalau di bidang keilmuan, lebih banyak teori daripada prakteknya. Contohnya pasti Ananda sudah membayangkan, kira-kira institut itu apa saja? Ya, ITB misalnya, IPB, kemudian di daerah kita ada namanya ISI Padang Panjang. Nah, itu yang institut. Pokoknya awalan kata-katanya I, nah itu berarti institut. Kemudian universitas. Nah, universitas ini adalah yang tertinggi karena memang tidak ada lagi di atas universitas. Nah, universitas ini dia sudah membahas berbagai macam bidang ilmu. Ya, tidak hanya 1 atau 2 saja kejuruan, tapi sudah banyak. Nah, di universitas ini memang berbanding terbalik dengan yang politeknik dan institut tadi. Karena di sini lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Boleh dikatakan teorinya 80%, prakteknya hanya 20%. Nah, contoh universitas terbayang? Di mana kira-kira? Ya, UI, ya, UI, kemudian UGM. Pasti Ananda sudah membayangkan mau kuliah di UI, UGM, ya, atau USU, atau di daerah kitanya ada UNAN, nah, UNP. Nah, itu pasti sudah terbayang nanti mau kuliahnya di mana. Oke, jadi tadi dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, terakhir universitas, Ananda harus sudah bisa merencanakan Ananda mau ambil yang mana. Apakah Ananda hanya kuliah 1 tahun ambil akademi, atau kuliah 4 tahun ambil universitas atau institut. Ananda harus sudah mampu merencanakan itu, karena ke depan kita tidak lagi membayang-bayangkan, tapi sudah memutuskan. Ya, bulan Januari nanti Ananda sudah bisa memutuskan. Ananda misalnya ikut jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN. Nah, itu Ananda harus sudah bisa memutuskan mau pilih jurusan apa, kuliahnya di mana. Nah, yang lebih intinya dulu, Ananda harus mampu dulu memikirkan jurusan apa yang Ananda minati sesuai dengan kemampuan. Nah, baru nanti kita cari perguruan tingginya di mana. Oke, kita lihat status dari kepemilikan perguruan tinggi ini. Ya, jadi perguruan tinggi itu memiliki status. Nah, ada statusnya perguruan tinggi negeri, yaitu perguruan tinggi yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah. Ya, jadi perguruan tinggi yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah, karena semua yang aturan yang ada di perguruan tinggi negeri itu mengacu kepada peraturan pemerintah. Ya, tidak bisa dia melanggar atau menyeberang dari aturan pemerintah itu. Harus sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian ada perguruan tinggi swasta, yaitu yang dikelola oleh swasta. Nah, ini boleh karena dia mandiri. Dia tidak maksudnya dia tidak harus terikat oleh peraturan pemerintah, tapi dia memiliki peraturan tersendiri, cuma tidak terlepas dari aturan pemerintah. Kemudian ada perguruan tinggi kedinasan. Ya, perguruan tinggi kedinasan ini yang mana dia nanti menghasilkan calon tenaga profesional. Ya, contohnya Akmil atau Akpol, ya, atau IPDN. Nah, ini contohnya sekolah-sekolah kedinasan. Nanti setelah selesai sekolah dia akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional, ya. Kemudian kita lihat lagi strata, ya, strata atau tingkatan pada perguruan tinggi. Yang pertama, diploma 1, ya. Diploma 1 itu lama pendidikannya hanya 1 tahun. Ya, lama pendidikannya 1 tahun, dan di sini dia tidak memiliki gelar karena memang kuliahnya 1 tahun. Boleh dikatakan ini hanya sekedar
les atau apa, contohnya dinasti komputer ya. Dinasti komputer dia tidak memiliki gelar karena dia hanya D1, kemudian pendidikannya hanya 1 tahun. Terus diploma 2 hanya 1 tahun atau 2 tahun, boleh 2 tahun ya. Kemudian tidak memiliki gelar. Kemudian D3 ini 3 tahun, tapi masih ada yang memiliki gelar dan ada yang tidak memiliki gelar. Nah, kemudian ada di diploma 3 ini kebanyakan memang sudah memiliki gelar, yaitu AMD gelarnya ya. Kemudian strata 1 ini pendidikannya selama 4 tahun. Nah, gelar sudah diraih yaitu sarjana ya, sudah meraih gelar sarjana. Kemudian ada namanya strata 2. Tapi untuk strata 2 Ananda harus mengikuti S1 terlebih dahulu, karena tidak akan bisa loncat langsung ke S2 tamat SMA, tapi harus mengikuti S1 dulu. Namun S1 tidak perlu mengikuti yang jalur ini terlebih dahulu. Tamat SMA boleh langsung ke S1 selama 4 tahun pendidikannya. Kemudian ada namanya S2. S2 ini lama pendidikannya lebih kurang 2 tahun. Terus setelah S2 masih pengen juga meraih gelar yang lain, karena gelar di S2 ini master ya atau magister. Masih mau menambah ilmu. Nah, boleh lanjut ke strata 3 atau S3. Pendidikannya lebih kurang 1 sampai 2 tahun. Nah, nanti Ananda akan mendapatkan gelar doktor. Nah, oke, jadi itu strata perguruan tinggi. Boleh Ananda bayangkan nanti gelar Ananda sampai di mana, apakah cukup sampai di sarjana atau master atau bahkan doktor. Nah, Ananda harus bisa merencanakan ini ya. Kita anjurkan sebaiknya langsung S1 ya, minimal D3, jangan sampai D1 dan D2, D3 dan D4 ya. Oke, jadi seperti itu perguruan tinggi untuk tahap pertama ya. Ananda silahkan pikirkan, putuskan apakah mau lanjut ke perguruan tinggi atau cukup sampai di sini ya. Semua ada di tangan Ananda. Sekolah, orang tua hanya sebagai fasilitator saja atau fasilitas saja untuk menuju kesuksesan. Karena yang memutuskan dan yang menentukan itu adalah diri Ananda sendiri. Apakah Ananda mau lanjut atau hanya cukup sampai ijazah SMA saja ya. Hari ini kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Jangan sampai Ananda putus atau memutuskan sampai di sini saja karena masalah biaya. Insya Allah ada solusinya. Yang penting ada kemauan. Pokoknya semangat, Ananda pasti bisa. Oke, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh secara pribadi, boleh melalui kelas ini. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.